Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan belajar mengenai permintaan dan penawaran uang. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tuh mengenai uang ya, syarat-syarat bagaimana uang itu bisa diterima di masyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai permintaan dan penawaran uang. Jadi menurut analisis John Maynard Keynes, jadi ini tuh adalah seorang ahli ekonomi, biasa kita sebutnya itu adalah Keynesian, yang mengatakan bahwa masyarakat itu melakukan permintaan uang karena ada 3 keinginan. Yang pertama adalah bagaimana uang itu digunakan untuk tujuan transaksi, seperti misalkan kamu ini membeli suatu makanan, berarti kan kalau ada makanan yang dibeli itu kan harus ada uang yang dikorbankan. Nah, kemudian yang kedua adalah permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga. Nah, di sini maksudnya adalah tujuan berjaga-jaga ini kalau misalkan kita itu uang itu digunakan kalau misalkan kita itu mau menabung. Nah, ini motifnya uang itu dipegang itu untuk berjaga-jaga. Kalau misalkan terjadi sesuatu, maka kita itu bisa berjaga-jaga mengambil uang yang sudah kita saving atau kita tabung. Lalu yang ketiga ada tujuan untuk spekulasi. Maksudnya adalah uang itu digunakan untuk berspekulasi. Di sini berarti ada unsur yang namanya mengejar keuntungan. Contoh gimana Bu? Kayak misalkan trading saham. Nah, ini tujuannya adalah untuk spekulasi. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan uang? Yang pertama adalah adanya keinginan untuk memegang uang atau motif memegang uang. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, jadi motif menurut Keynesian itu ada motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi. Maksudnya di sini permintaan uang itu untuk meramalkan masa yang akan datang. Apalagi nih yang mempengaruhi permintaan uang? Yang ketiga adalah tinggi rendahnya tingkat bunga. Jadi bunga ini sangat mempengaruhi yang namanya permintaan uang. Kalau misalkan bunganya tinggi, maka permintaan uang akan menjadi rendah. Tapi kalau misalkan bunganya rendah, maka permintaan uang akan semakin tinggi. Lalu adanya investasi atau pengembangan usaha yang membutuhkan dana. Jadi semakin banyak orang membutuhkan dana, maka semakin banyak pula permintaan uang tersebut. Nah, lalu yang kelima ada tingkat harga yang berlaku di pasar. Oke, itu permintaan uang. Sekarang penawaran uang. Penawaran uang apa sih Bu? Jadi penawaran uang itu adalah sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh pemerintah atau bank untuk bisa dimiliki oleh masyarakat. Apa aja faktornya? Yang pertama adalah kebutuhan pemerintah. Jadi semakin banyak pemerintah itu membutuhkan uang, maka semakin banyak pula yang ditawarkan oleh pemerintah. Untuk apa Bu kebutuhannya? Untuk memenuhi anggaran, untuk menekan tingkat inflasi, lalu untuk menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada yang namanya selera masyarakat, itu juga mempengaruhi penawaran uang. Lalu ada tingkat suku bunga, kemudian sistem perbankan yang berlaku, kemudian ada penciptaan uang yang baru untuk menambah jumlah uang yang beredar. Lalu tingkat pendapatan real, yaitu tingkat pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan telah memperhitungkan unsur inflasi. Kemudian yang ketujuh ada tingkat harga barang. Nah, ini 7 faktor ini adalah dia ini mempengaruhi penawaran uang pemerintah. Kemudian kita beralih ke teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang sebenarnya sudah dikemukakan oleh ahli ekonomi, tapi ternyata ada perbaikan nih. Perbaikannya ini dilakukan oleh Irving Fisher.
Irving Fisher ini adalah seorang ahli ekonom. Nah, dia di sini ngasih tahu ya kalau ternyata perhitungan yang dihitung oleh ahli ekonom sebelumnya itu masih belum tepat. Kenapa? Karena di situ tidak memperhitungkan yang namanya kecepatan peredaran uang. Padahal katanya nih, kecepatan peredaran uang itu sangat berpengaruh terhadap harga barang. Nah, Irving Fisher ini merumuskan bahwa kuantitas uang itu rumusnya adalah MV sama dengan PT. Ini kaitannya adalah kita mau mencari berapa sih jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Di mana M-nya ini adalah money in circulation, yang artinya adalah jumlah uang yang beredar. Lalu ada V itu adalah velocity, yang artinya adalah kecepatan peredaran uang. Kemudian ada P itu adalah price, di mana price itu adalah tingkat harga rata-rata barang. Kemudian ada trade ini adalah dari T ya, singkatan dari T yang artinya adalah jumlah barang yang diperdagangkan. Nah, oke, kita beralih ke soal. Nah, kita kaitannya dengan MV sama dengan PT. Maaf ya, tulisannya jelek. Nah, di sini kasih soal, diketahui transaksi televisi ini adalah 1.500.000 ya, teman-teman. Kemudian ada barang yang terjualnya itu adalah 20, lalu kecepatan peredarannya 15 kali, dan ternyata produksi televisi meningkat sebanyak 30%. Kita di sini mau mencari berapa sih jumlah uang beredar, berarti kita mau mencari M. Nah, cara mencari M itu adalah PT ya, P kali T kemudian dibagi dengan V ya. Dimana kalau kita cari P-nya itu apa tadi? P-nya itu adalah price, harga. Di sini harganya berapa? 1.500.000. Dari mana Bu taunya? Itu ada kata-kata harga. Nih ya, Ibu tandain. Nih, ada kata-kata harga. Nah, ini disebut dengan price dalam bahasa Inggris. Kemudian barang yang terjual itu sebanyak 20 unit. T ya, berarti T-nya adalah 20. Nah, di mana, teman-teman? 20 ternyata tidak 20. Kenapa? Karena di sini ada peningkatan sebesar 30%. Berarti kita harus cari nih 30%-nya dari 20 berapa ya? 30% kalikan dengan 20 adalah ya, kita coret nolnya, ini kita coret, berarti 3 kalikan dengan 2 hasilnya adalah 6. Sehingga T-nya itu bukan 20 ya, tapi 26 gitu. Nah, kemudian V-nya berapa Bu? V-nya adalah 15. Ya benar 15. Di sini bilang kecepatan peredarannya adalah 15 kali. Berarti kita cari price-nya adalah 1.500.000 kalikan dengan T ya. Kali dengan T itu adalah 26. Lalu bagi dengan velocity. Nah, ini tinggal dicoret aja. Berarti di sini adalah 2.600.000. Berarti jumlah uang yang beredar adalah 2.600.000. Bagaimana? Oke, gimana, paham? Baik, kalau gitu kalian kerjakan soal ini ya di buku tulis lalu dikumpulkan di GCR. Jangan lupa kalian absen di kolom komentar YouTube Ibu, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan ya paling lambat jam 1 siang. Terima kasih guys, stay safe and healthy.